Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, dan pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai hukum perikatan beserta jenis-jenis perikatannya. Di sini kami ingin memberitahu macam-macam jenis perikatan dan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah perikatan bersahaja. Perikatan bersahaja ini merupakan perikatan yang paling sederhana, misalnya membeli rokok di warung. Para pihak hanya satu orang, prestasi satu, dan seketika itu dapat ditagih pembayarannya. Lalu yang kedua adalah perikatan bersyarat. Mengenai perikatan bersyarat ini diatur dalam pasal 1253 KUH Perdata sebagai berikut. Suatu perikatan bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian, perikatan ini baru akan lahir atau akan hapus apabila suatu peristiwa yang belum tentu itu terjadi di kemudian hari. Kemudian perikatan bersyarat itu ada dua macam, syarat tangguh dan syarat batal. Syarat tangguh. Syarat tangguh lahir apabila peristiwa yang dimaksud itu menjadi kenyataan. Contohnya, A akan memberi rumah kepada B. Jika B akan kawin dengan C, B kawin dengan C adalah merupakan peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi. Tetapi jika B kawin dengan C, maka A berkewajiban memberi rumah kepada B. Syarat batal. Syarat batal atau berakhir merupakan perikatan yang sudah berlaku, namun menjadi batal atau berakhir jika peristiwa yang dimaksud menjadi kenyataan. Contohnya adalah A menepati rumah B. A harus mengosongkan rumah tersebut jika C, anak B, pulang dari luar negeri. Syarat C pulang dari luar negeri tersebut jika terjadi, maka A harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan kepada C. Yang ketiga adalah perikatan dengan ketentuan waktu. Berdasarkan pasal 1268 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Dengan demikian, perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatannya sudah ada, hanya pelaksanaannya saja yang baru dilakukan bila waktunya telah tiba atau pada saat yang telah ditentukan. Contohnya adalah A akan menyewakan rumahnya kepada B setelah 1 Desember 2015. Tanggal 1 Desember 2015 adalah peristiwa yang masih akan terjadi, tetapi sudah pasti terjadi. Yang keempat adalah perikatan manasuka atau alternatif. Mengenai perikatan manasuka diatur dalam pasal 1272 KUH Perdata, bahwa dalam perikatan-perikatan manasuka, si berhutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang dari yang lainnya. Dalam perikatan alternatif ini, debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditor, atau pihak ketiga. Contoh, A mempunyai utang kepada B sebesar 1 juta. A tidak dapat membayar kembali utangnya itu. Kemudian antara A dan B dibuat perjanjian bahwa utangnya A dapat membayar dengan sebuah televisi atau sebuah radio. Hak memilih ada pada pihak debitur, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada pihak kreditor. Pasal 1273 KUH Perdata. Yang kelima adalah perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng.
Mengenai perikatan tanggung-menanggung diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata sebagai berikut. Suatu perikatan tanggung-menanggung terjadi antar beberapa orang berpiutang jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberi hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang berpiutang tadi. Dalam perikatan ini dikenal adagium, satu untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu, yang artinya jika ada beberapa orang debitur terhadap seorang kreditur, maka dalam perikatan biasa dapat dibagi masing-masing debitur lagi untuk suatu bagian tertentu sebanding dari jumlah keseluruhan debitur. Dalam contoh, misalnya B, C, dan D bersama-sama secara tanggung-menanggung meminjam uang kepada A sebesar 3 juta. Masing-masing mereka mendapat 1 juta dalam perikatan tanggung renteng. Walaupun B, C, dan D masing-masing mendapat 1 juta, tidak berarti bahwa B, C, dan D masing-masing hanya bertanggung jawab sebesar 1 juta, tetapi mereka masing-masing bertanggung jawab untuk keseluruhannya sebesar 3 juta. Yang keenam adalah perikatan yang dapat dibagi atau yang tidak dapat dibagi. Mengenai perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi diatur dalam pasal 1296 KUH Perdata, yakni suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi baik secara nyata-nyata maupun secara perhitungan. Mengenai suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi terkait dengan kemungkinan sifat prestasinya dapat dibagi atau tidak. Juga hal ini tergantung pada maksud atau kehendak para pihak pada saat membuat perjanjian. Contoh, A dan B bersama-sama meminjam uang sebesar 1 juta dan mereka masing-masing bertanggung jawab sebesar bagiannya masing-masing sebesar 500.000. Yang terakhir adalah perikatan dengan penetapan atau ancaman hukuman. Mengenai perikatan dengan penetapan atau ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 KUH Perdata sebagai berikut. Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Contoh, A mengadakan perjanjian pemborongan rumah dengan B selama 6 bulan. Dalam perjanjian ditetapkan bahwa A sebagai pemborong dikenakan denda sebesar 250.000 per bulan untuk tiap keterlambatannya membangun rumah itu setelah lewat waktu 6 bulan.